Perubahan itu suatu proses di mana sesuatu berubah dari kondisi awalnya menjadi sesuatu yang berbeda dan berubah. Itu arti secara umum ya, berubah. Sebenarnya perubahan itu bisa kita rasakan tahun 2000, kalau enggak 99, krisis, kita ada krisis sistem informasi. Ada banyak perubahan dalam dunia sistem informasi. Itu di tahun 99 2000. Kita rasakan kemajuannya teknologi. Itu krisis itu tidak ada perkembangan di tahun itu. Dan kita rasakan kesini mulai dari handphone hiu jadul atau handphone batako. Nah, udah seiring berjalannya waktu itu adalah dari hasil manajemen perubahan dari perusahaan-perusahaan IT atau information dan teknologi ya. Dan lihat itu kalau mungkin saya baca semalam agak kurang ini juga ya. Oke, kita lanjut saja. Perubahan di sini ada menurut Lewin ya. Salah satu teorinya adalah perubahan yang paling terkenal yaitu teori 3 tahap, di mana dia menyatakan bahwa perubahan adalah proses di mana organisasi bergerak dari keadaan lama menuju keadaan baru. Dari keadaan lama menuju keadaan baru, yang pertama adalah unfreezing ya. Unfreezing itu melelehkan kebiasaan lama. Yang selanjutnya ada changing ya, yaitu merubah kebiasaan tersebut. Selanjutnya refreezing ya, atau membekukan kebiasaan baru. Itu mungkin untuk menurut Lewin. Selanjutnya ada Charles Darwin, di mana Charles Darwin di sini adalah bagaimana dia memaknai perubahan itu adalah hasil seleksi alam, di mana spesies yang dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan akan bertahan dan berkembang, sementara yang tidak akan punah ya. Seperti itu menurut Darwin. Mungkin kita sudah dengar kata Darwin itu udah lama ya tapi tidak kita bahas itu. Selanjutnya ada Herbert Spencer, di situ mengatakan bahwa perubahan adalah proses yang melibatkan adaptasi dan evolusi organisme atau sistem dalam menanggapi perubahan lingkungan. Itu dari menurut para ahli terkait dengan perubahan ya, perubahan. Jadi sesuatu yang berubah itu adalah perubahan. Oke, selanjutnya kalau di sini mungkin pada ngomongnya udah paham ya pasti. Kita lanjut saja. Ada beberapa tantangan perubahan. Bagaimana tantangan perubahan? Di sini seringkali dihadapi dengan berbagai tantangan yang dapat menghambat atau memperlambat proses perubahan. Beberapa tantangan itu sering muncul dalam konteks perubahan, yaitu yang pertama adalah resistensi. Ada yang pernah dengar mungkin lagu Roma Irama ya, dan perubahan ya, bla bla bla. Ini salah satu tantangan utama dalam perubahan adalah resistensi dari individu atau kelompok yang terpengaruh oleh perubahan tersebut. Resistensi ini dapat timbul karena ketidakpastian, ketakutan akan kehilangan posisi atau kekuasaan, atau kenyamanan dengan keadaan yang sudah ada. Jadi selalu berada di posisi zona nyaman, ya. Jadi lupa. Nah, dengan manajemen perubahan ini kita harus bisa memanage bagaimana perubahan bisa dilakukan untuk sebuah perbaikan ke depan. Ya. Selanjutnya, ketidaksesuaian dengan budaya organisasi. Nah, ini tentu perusahaan atau instansi juga ya. Perubahan yang tidak selaras dengan budaya organisasi atau nilai-nilai yang dapat menghadapi tantangan yang signifikan. Budaya organisasi yang kuat dapat menjadi penghalang bagi perubahan yang diusulkan. Ini dalam sebuah organisasi.
terkadang loyalitas kita tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pimpinan. Terkadang pimpinan ada di posisi gimana aing kumaha aing, ya, aturan aing, regulasi aing, dan seperti itu. Oke, selanjutnya keterbatasan sumber daya. Ini juga menjadi vital. Bagaimana perubahan sering membutuhkan alokasi sumber daya tambahan, baik itu dalam hal waktu, uang, tenaga kerja, ya. Ketika sumber daya terbatas, implementasi perubahan bisa menjadi sulit. Ini juga menjadi dasar tantangan dalam hal perubahan. Sumber daya manusia harus disiapkan. Kalau tidak ada sumber daya, kita mau berubah pun akan susah. Sementara ada regulasi yang mengharuskan, misalkan dengan kemajuan teknologi informasi, sumber daya manusia yang tidak mendukung, ya, baik itu perusahaan ataupun instansi. Selanjutnya, ketidakjelasan tujuan atau misi. Nah, ini juga menjadi dasar juga sebagai tantangan perubahan yang memang harus disiapkan, ya. Tujuan dan visi yang jelas. Orang-orang mungkin kesulitan untuk mengerti atau mendukung perubahan tersebut. Ketidakjelasan dapat menyebabkan kebingungan, ketidakpastian, dan resistensi. Ini menjadi dasar juga menjadi tantangan dalam sebuah perubahan. Selanjutnya, tekanan dari lingkungan eksternal. Ini juga menjadi tantangan juga, bagaimana lingkungan eksternal seperti perubahan regulasi atau persaingan pasar yang meningkat dapat memaksa organisasi untuk berubah, namun menimbulkan tantangan baru. Itu tekanan dari eksternal, ya. Selanjutnya mungkin setelah ini nanti akan dilanjutkan, ya, karena lumayan sesuainya banyak, 4 puasa 4 lebaran kita siapkan. Oke, pendekatan perubahan. Ada berbagai pendekatan yang dapat digunakan untuk mengelola perubahan dengan lebih efektif. Yang pertama, menurut Ruin, ya, kita tadi sudah sampaikan bagaimana perubahan unfreezing, bagaimana melelehkan kebiasaan lama, ya. Selanjutnya ada changing, di situ merubah kebiasaan. Selanjutnya ada repressing, membekukan kebiasaan baru. Nah, pendekatan ini lebih menekankan kepada kesiapan mental dan organisasional, ya. Yang pertama, pendekatan Kotter. Pendekatan Kotter. Di sini tentunya dengan kata Kotter ini ada, yaitu John Kotter. Ada John Lennon, ya, tapi di sini John Kotter. Mengembangkan pendekatan yang terdiri dari 8 langkah untuk mengelola perubahan, dimulai dari menciptakan urgensi hingga memperkuat perubahan melalui mengintegrasikan mereka ke dalam budaya organisasi. Itu menurut Kotter. Selanjutnya, partisipatif atau proses partisipatif, di mana pendekatan yang melibatkan partisipasi seluruh anggota organisasi. Ya, di sini berupa diskusi terbuka, ya, brainstorming ataupun pembentukan kelompok kerja untuk merancang dan mengimplementasikan perubahan. Itu menurut Kotter, ya, secara pendekatan partisipatif. Yang selanjutnya adalah pendekatan sistemik. Bagaimana pendekatan ini memandang organisasi sebagai sistem yang kompleks, di mana perubahan satu bagian dapat memiliki dampak yang luas pada seluruh sistem. Ini menurut Kotter, ya. Jadi pendekatan ini lebih mempertimbangkan interaksi berbagai elemen organisasi dalam merancang ataupun mengimplementasikan perubahan. Oke, sampai di sini dari menurut pengertian, menurut para ahli, secara kesimpulan dan tantangan. Mungkin akan selanjutnya slide yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Mas Haidar. Silahkan, Mas. Terima kasih Pak Bos. Saya akan melanjutkan model perubahan
Ada beberapa model perubahan yang telah dikembangkan oleh para ahli untuk membantu organisasi mengelola dan memahami proses perubahan dengan lebih baik. Ada 3 contohnya. Yang pertama ada model Lewin, model Porter, dan model Ataka. Yang pertama model Lewin itu dikembangkan oleh Kurt Lewin. Model ini terdiri dari 3 tahap. Yang pertama unphrasing, changing, dan rephrasing. Yang pertama unphrasing adalah melelehkan kebiasaan lama. Yang kedua changing itu merubah kebiasaan tersebut. Dan yang terakhir rephrasing, membakukan kebiasaan baru. Model ini menekankan pentingnya persiapan organisasi dan individu. Yang kedua adalah model Porter yang dikenalkan oleh John Porter dalam artian mengembangkan model perubahan yang terdiri dari 8 langkah. Yang pertama membangkitkan urgensi, membangun tim perubahan yang kuat, membuat visi perubahan yang jelas, mengkomunikasikan visi kepada semua anggota organisasi, membuat jalan untuk tindakan yang memungkinkan, menciptakan kemenangan kecil yang biasa dirasakan, menyusun perubahan yang besar, dan yang terakhir membutuhkan perubahan baru ke dalam organisasi. Yang terakhir adalah model ADKAR. Model ini dikembangkan oleh Kochi yang terdiri dari 5 elemen kunci yang harus ada untuk mencapai perubahan yang berhasil. Pertama, kesadaran awareness akan kebutuhan akan perubahan. Yang kedua, pengetahuan riset tentang mengapa perubahan diperlukan. Yang terakhir, keterampilan knowledge untuk mengimplementasikan perubahan. Berikutnya ada alat intervensi perubahan. Alat intervensi perubahan merupakan berbagai metode atau teknik yang digunakan untuk memfasilitasi dan mengelola proses perubahan dalam organisasi. Berikut adalah beberapa alat intervensi perubahan yang umum digunakan. Ada pertama pelatihan dan pengembangan. Seperti biasa di organisasi ada juga atau di sekolah ada LDK. Ini artinya memberikan pelatihan dan pengembangan kepada anggota organisasi untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka dalam menghadapi perubahan. Yang kedua, komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif ini sangat dibutuhkan dalam organisasi untuk mendesain dan mengimplementasikan strategi komunikasi yang jelas dan terbuka untuk menyampaikan informasi tentang alasan, tujuan, dan dampak perubahan kepada seluruh anggota organisasi. Yang terakhir ada partisipasi dan keterlibatan. Melibatkan anggota organisasi dalam proses perencanaan, pembalian keputusan, dan implementasi perubahan untuk memastikan bahwa mereka merasakan dan memiliki terlibat dalam perubahan tersebut. Lalu ada penggunaan tim dan kelompok kerja. Untuk membentuk tim atau kelompok kerja khusus yang bertanggung jawab untuk merancang, mengelola, dan mengevaluasi perubahan dalam organisasi. Lalu terakhir penghargaan dan pengakuan. Memberikan penghargaan, pengakuan, atau insentif kepada individu atau tim yang berkontribusi pada keberhasilan perubahan untuk meningkatkan motivasi dan komitmen terhadap perubahan. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Pak Anjar. Alat intervensi perubahan. Alat intervensi perubahan merupakan berbagai metode yang menggunakan fasilitasi dan mengelola proses perubahan dalam organisasi. Itu adalah beberapa alat intervensi perubahan yang perlu digunakan. Di sini yang kami ambil ada 5, yaitu pelatihan pengembangan, komunikasi yang efektif, partisipasi dan keterlibatan, penggunaan tim dan kelompok kerja, dan yang kelima adalah penghargaan dan pengakuan. Ada secara spesifik
Pelatihan dan pengembangan ini memberikan pelatihan dan pengembangan kepada anggota organisasi untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka dalam menghadapi perubahan. Untuk komunikasi yang efektif, ini akan mendesain dan mengimplementasikan strategi komunikasi yang jelas dan terbuka untuk menyampaikan informasi tentang alasan, tujuan, dan dampak perubahan pada seluruh anggota organisasi. Yang ketiga, partisipasi dan keterlibatan, melibatkan anggota organisasi dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan dan implementasi perubahan untuk memastikan bahwa mereka merasa memiliki dan terlibat dalam perubahan tersebut. Yang keempat, penggunaan tim dan kelompok kerja. Membentuk tim atau kelompok kerja khusus yang bertanggung jawab untuk merancang, mengelola, dan mengevaluasi perubahan dalam organisasi. Yang kelima, penghargaan dan pengakuan. Memberikan penghargaan, pengakuan, atau insentif dalam hal ini kepada individu atau tim yang berkontribusi positif atau keberhasilan perubahan untuk meningkatkan motivasi dan komitmen terhadap perubahan dan dilakukan. Strategi mengatasi resistensi perubahan. Jadi ada kalanya suatu organisasi akan atau seseorang organisasi itu menolak untuk berubah. Nah, ada strategi yang kami rangkum dalam literasi kami dalam mengatasi resistensi tentang perubahan bisa menjadi tantangan, tetapi strategi yang tepat dapat membantu mengurangi hambatan. Berikut adalah beberapa strategi yang bisa dipertimbangkan. Yang pertama, komunikasi yang efektif, komunikasi yang arah. Yang kedua, melibatkan stakeholder atau orang-orang yang ada di dalam jajaran top manajerial. Yang ketiga, pelatihan dan pengembangan, karena tadi hari ini akan memberikan pengetahuan dan keterampilan baru. Yang keempat, membuat perubahan secara bertahap, tidak secara spontan atau secara tiba-tiba. Yang kelima, mengidentifikasi pemimpin pendukung, karena di dalam suatu organisasi yang kami bahas kadang ada pemimpin bayangan, tapi ada di dalam suatu organisasi. Terus yang keenam, mengatasi ketidakpastian. Artinya ada pemikiran agar segala sesuatu yang dilakukan untuk membantu rencana dan dapat terukur. Yang ketujuh, memberikan dukungan dan pengakuan kepada orang-orang yang ada dalam proses perubahan tersebut. Yang kedelapan, evaluasi dan koreksi. Yang kesembilan, menciptakan budaya organisasi yang mendukung perubahan. Nah, ini ada kutipan yang mungkin dari Charles Darwin bahwasanya individu yang bertahan hidup itu bukan individu yang paling kuat, karena dinosaurus sudah punah. Bukan individu yang paling cepat kayak Cipaku dalam membangun punah, tetapi individu yang bisa bertahan hidup adalah individu yang bisa beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Itu saja dari kelompok kami. Selanjutnya untuk sesi tanya jawab serahkan lagi kepada moderator. Dari sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih rekan saya Pak Anja Rukona untuk menggunakan tadi slide dari pertama sampai selesai. Mungkin dari tampilan atau pemaparan dari kelompok kami, kelompok 4, ada yang mungkin yang harus tidak puas ataupun mau bertanya daripada nanti wisuda, silakan ditanyakan. Mangga. Terima kasih kepada kelompok 4. Sebenarnya saya mungkin akan bertanya sih. Sebenarnya kita ini kan ada jawab, ada hidup gitu bisa. Ini di dalam penyajian yang dilakukan oleh kelompok
model-model perubahan ini mungkin dari kelompok 4 ini dari hasil terasa atau dari hasil pertanyaan tadi ini ada nggak contoh misalnya untuk model perubahan dari job gallery itu untuk organisasi atau untuk perorangan itu tipenya seperti apa ya, maksudnya gitu kan. Contohnya misalnya untuk teori yang hotel gitu ya, misalnya untuk birokrasi, misalnya untuk organisasi atau untuk di perusahaan yang sifatnya jasa atau apa gitu. Ini aja Pak untuk apa namanya hasil pendapat dari kelompok 4, karena ada contoh-contoh model perubahan tadi. Mungkin bisa diberikan contohnya ya, sesuai dengan literasi yang diketahui kelompok 4. Ya, baik. Kalau contoh dari contoh tersebut itu misalnya ketika sebuah perusahaan mengalami restrukturisasi atau ketika seorang ingin membuat perubahan besar dalam hidupnya seperti berpindah karir atau memulai usaha baru, model program ini memberikan langkah konkret untuk mengelola perubahan dengan efektif, misalnya membuat koalisi yang kuat hingga memastikan perubahan tersebut terintegrasi dengan budaya organisasi atau kehidupan sehari-hari. Jadi menyesuaikan dia membuat perubahannya itu membentuk koalisi atau macam serikat atau di perusahaan dan yang kuat dan memastikan perubahan tersebut terintegrasi dengan budaya organisasi dan kehidupan sehari-hari. Jadi mungkin pengertiannya kalau saya ditanya contoh organisasi atau misalnya kalau orang tipenya seperti apa sih, kalau model perubahan yang menurut Jennifer itu ini bisa diterapkan dalam misalnya dalam instansi atau dalam organisasi yang bergerak di bidang jasa atau yang bergerak di bidang produksi atau apa gitu maksudnya. Kalau misalnya kelompok 4 tidak menemukan atau literasinya model-modelnya ya yang aktual gitu, ya nggak apa-apa sih, kita cuma ingin aja. Nanti saya ingin siapa minta kayak Pak kemudian mungkin kita pada saat berkata tentang model atau role model gitu ya. Yang model itu kan artinya sudah sesuai menjadikan acuan ya. Dan tempat itu kan otomatis ini acuannya di bidang apa pendidikan. Dan tapi kalau yang kami lihat, kami mungkin kalau tiga orang beda-beda dengan perbedaan latar belakang. Tapi kalau saya melihat model yang dibuat ini adalah bergantung tentang apa perubahan yang diinginkan. Dilihat dari awalnya, dari awal angkanya itu Pak kayak model ini kan ada 3 model yang digunakan, model Lewin, model Porter, dan model Pasca. Dari segi model ini artinya semacam sintaks. Nah, urgensi itu ada di awal, bagaimana kita melihatnya urgensinya. Ya, kalau atau kepentingannya, kalau yang istilahnya untuk yang model Lewin, ya, untuk model Lewin itu ada suatu keadaan di mana artinya ada tuntutan untuk perubahan. Kita artinya jangan merasa cukup. Kadang-kadang harus ini muncul dari sebuah pemimpin yang visioner. Mungkin sekarang sudah banyak contoh, kayak contoh perusahaan Nokia yang lambat berubah akhirnya terbunuh oleh Samsung lah gitu dalam pasarnya pasar. Kalau yang kedua model pasar itu melihat apa keuntungannya, karena urgensinya itu ada, urgensinya udah ada, faktor permasalahannya itu ada. Kalau yang tadi model Lewin itu adanya inisiatif misalnya karena tekanan dari luar. Kalau untuk model Porter karena memang sudah ada permasalahannya. Dan untuk kalau model Pasca ini
hampir mirip dengan mobil Levin, hampir mirip dengan mobil Levin, tapi lebih cenderung pada improvisasi, bukan hanya pada perubahan kebiasaan baru. Baik pada saya ini artinya kalau kesimpulan saya model ini untuk memberikan sintaks atau tahapan apa yang ingin dicapai, dan dasarnya itu adalah dari apa yang menjadi penyebab dari harus adanya perubahan, karena perusahaan, organisasi atau organisasi yang baik adalah instansi yang harus melakukan inovasi perubahan. Kalau itu kalau di kita semua dan inovasi itu nilai A ya, disebut A itu kalau ada inovasi, kalau tidak ada inovasi ya cuma B. Bapak silakan. Mungkin intinya dari model-model ini sebenarnya bisa diterapkan dalam presentasi atau enggak dari ketiga atau dari saya atau ini kan dari jawaban biar ada apa namanya TikTok gitu ya. Biar ada memang keberkahan itu ya di situ. Keberkahan ilmu ya. Jadi supaya kita pura-pura bahagia nantinya. Dari musibah. Oke, baik, saya sampaikan tadi menyempurnakan. Kalau kita mau lebih ke apa namanya contoh di instansi ataupun usaha kaitan dengan model punya porter tadi ya. Kita ini saya bicara di instansi sebagai pelayan masyarakat. Kita yang bekerja dengan regulasi dan bisnis. Tentunya kalau kita bekerja hanya sebatas regulasi dan bisnis saja, tidak ada inisiatif untuk berubah atau merubah kebijakan yang ada terkait dengan pelayanan terbaik pada intinya kepada masyarakat, tentu itu boleh saja. Satu contoh, dalam sebuah regulasi, misalkan kalau saya sendiri di Kementerian Agama, dalam hal ini adalah izin operasional lembaga pendidikan, tentunya ada regulasi yang memang harus kita aturi, kita ikuti. Gitu. Dalam pelaksanaannya tentu ada kebijakan dari mungkin dari manajemen bawahan, dari kita selaku staf misalkan, ataupun dari pimpinan sebagai manajemen pimpinan bagaimana melayani dengan baik. Nah, bagaimana menyinkronkan visi dan misi kita Kementerian Agama contoh, gitu kan, dengan pelayanan terbaik buat masyarakat. Ataupun perusahaan juga bagaimana dia mencapai target hasil daripada industri ataupun perusahaan tersebut. Mungkin itu untuk kelengkapannya supaya sempurna. Ya mungkin itu saja. Yang lain silakan. Ada apa? Panggil. Iya dong, orang yang salah kan. Ini mau mengenai tentang pemahaman perubahan, khususnya ada dari kemarin pertama, di mana ada konteks tentang kenyamanan dengan keadaan yang sudah ada. Misalnya kita sebagai angkatan atau staff dari SDM itu ada seorang karyawan yang misalnya sudah nyaman dengan posisinya tersebut gitu. Jadi dia biasanya harusnya 4 tahun dia sudah bisa naik pangkat karena misalnya tidak dengan baik gitu. Terpenuhi gitu, tapi orang tersebut itu nggak mau naik atau pindah ke tempat tersebut karena tidak nyaman. Jadi bagaimana kita sebagai atasan atau sebuah KSD buat mengatasi perubahan tersebut kepada Baik, terima kasih. Kalau saya di instansi ini banyak obrolan juga dengan rekan-rekan, kita sharing saja. Ini tadi kaitan dengan berada di zona nyaman. Yang pertama adalah SDM pimpinan dan tentunya adalah iman pimpinan. Ya, kalau memang dia beriman benar akan menggunakan teori sesuai dengan perilakunya. Yang pertama itu. Kenapa? Karena memang dalam aturan regulasi perundang-undangan terkait dengan tadi bagaimana potensi
karyawan ataupun pegawai, supaya tadi ada, kalau tujuan di karyawan atau pegawai dalam pemerintah itu bagaimana ada rolling untuk memberikan pengalaman baru, itu ada tujuan terkait dengan itu. Tapi terkadang gimana enaknya pimpinan kan seperti itu. Memang kita banyak dihadapkan itu pada pada pimpinan-pimpinan yang tadi tidak beriman tadi, karena memang mungkin tadi keberkahan ilmu yang memang tidak ada, sehingga pura-pura bahagianya itu masih ada. Kalau berkah ilmu nggak ada, pasti bahagia sesungguhnya. Itu menjadi obrolan kita juga sama. Ada yang memang di situ aja gitu kan, karena memang posisinya enak gitu kan. Ada juga mereka melakukan pendekatan, tapi secara teori dengan praktik memang tadi susah ya untuk merealisasikannya, karena memang berada pada pribadi masing-masing pimpinan ataupun atasan seperti itu. Dan bagaimana tindakannya tadi kita kembalikan lagi pada pribadi masing-masing. Tapi dengan begitu ya segala resikonya akan kembali ke masing-masing juga. Satu contoh, misalkan ada yang mau pindah dengan kekuatan dananya pengen pindah, itu juga menjadi perdebatan seru. Saya sampai habis 2 gelas kopi. Masalah itu ya, bagaimana kita pengen pindah, gitu kan? Ya, bagaimana kita pengen pindah harus ada yang namanya money atau uang. Saya bilang itu sah-sah saja, silakan dengan uang, ya nggak apa-apa, karena kita membeli potensi kita memang di situ misalnya. Kalau urusan suap nanti lagi gitu ya. Gitu. Ada yang mungkin itu masuk suap dan sebagainya. Memang tadi kaitan dengan rolling itu tadi dikembalikan lagi ke pimpinan. Terkadang teori tidak sesuai dengan realita ya. Terkadang rindu sudah sesuai dengan keadaan. Oke, mungkin seperti itu. Yang lain silakan. Ya, saya tadi tertarik dengan dari itu. Nah, kami ini kelompok pindah dari kelas G, Pak. Makanya sekarang ini kayaknya lagi vital. Saya tertarik dengan kasus itu. Artinya dalam hal ini saya tertariknya satu dengan dasar perhatian lingkungan terhadap orang yang dipimpinnya. Kalau saya disuruh belajar apakah itu atau kasus ibu sendiri pimpinan terhadap bawahan ibu, atau kasus ibu sendiri terhadap atasan ibu, atau kasus akan kerja ibu. Begitu itu satu yang pertanyaan saya. Dan pertanyaan kedua, apa ini kan ada istilahnya orang yang tidak mau keluar dari zona nyaman dia ya, keluar dari zona dia. Dan pertanyaannya adalah penting juga pertanyaan, apakah pertama karena dia malas atau takut? Ada terhadap takut, karena saya pernah ngalamin kayak gini. Saya orangnya senang ngobrol dengan siapa aja, termasuk sama pegawai Indomaret, Alfamart, itu dia takut jadi kepala toko. Banyak yang takut jadi kepala toko gitu, karena saya gaji cuma nambah ratusan ribu, tapi tanggung jawab untuk NBH barang bilang ya kalau salah. Mau maaf gitu, kalau saya bukan orang yang dari perusahaan. Ada yang kena malas atau takut, atau yang kedua, apakah karena kurangnya kanal informasi? Itu aja tuh 2 pertanyaan saya, mohon. Saya tanya dulu. Aku diskusi ya. Ya, panjang pulang. Sebenarnya sih nggak ini ya, nggak ada. Tapi mungkin banyak kali ya yang kayak gitu. Misalnya ada di zona nyaman, cuma emang pernah lihat juga gitu. Jadi misalnya ada dia itu maksudnya hadis. Jadi kalau setiap kita supervisor itu kan di bawahnya hadis dulu. Kalau mau mengisi di bagian hadis tersebut, otomatis kalau nggak mengasi birokrasi gitu kan. Jadinya yang dikasihkan. Sementara kalau yang di kadisnya itu nggak mau buat naik ke manajer, padahal dari SDM-nya gitu, pada semua sudah terpenuhi, terus kinerjanya baik, hanya saja mungkin dia sudah nyaman di tempat kita. Jadi kan kalau misalnya kemungkinan juga kalau misalnya kayak di cerita tadi
di bagian keuangan itu kemungkinan bisa jadi kalau di orang keuangan itu jarang ada yang bisa misalnya masuk ke SDM, jarang gitu ya Pak. Kalau mungkin ke strategi perencanaan nilai atau SAPM. Jadi orang tersebut itu belum mau membangun ketika dia mau naik jadi manajer gitu kan. Jadi dia belum siap, gitu, belum mampu kalau kata beliau. Cuma dari pihak SDM yang tersebut, kalau misalnya nanti ada yang tidak bisa naik di bawahnya, kan di jajaran tersebutnya kan jadinya ini ya menghambat yang di bawah gitu, ya menghambat yang di bawah untuk naik kan ke jajaran tersebut. Oke, lanjut dulu dari yang mau tanya satu lagi. Dan itu baru kita simpulkan dulu waktunya. Sekarang udah habis soalnya. Lagi mana aja itu. Kalau begitu ya Pak mohon izin juga sebentar ya. Kan ada model kita ada model pendekatan cuman saja kita udah tadi tiga model pendekatan nih, model Lewis, model Kotter dan model Adka. Tapi kalau saya melihat di sini mungkin pendekatan dan model yang paling tepat digunakan karena di sini saya melihat ada urgensinya. Ada urgensinya yaitu tadi dalam hal mungkin ada di dalam atasan itu ada fungsi penyaluran dan penempatan. Meskipun dalam kaidah kita ada rotasi, ada rotasi kan kita yang di bawah. Tapi untuk fungsi atau fungsi top manajerial itu, fungsi manajerial itu kan ada fungsi penyaluran dan penempatan. Kita sebagai objek riset dalam membawakan kita ada kita yang kebagian apakah rotasi atau mutasi. Nah, tetapi untuk kasus ini adalah kalau saya saran ini harus menggunakan model Kotter dengan membangkitkan urgensi. Karena urgensinya tadi, kalau kayak gitu organisasi itu tidak bisa tumbuh karena ada orang yang di atas top ya otomatis dia tidak bergeser, otomatis menghambat yang di bawah. Akhirnya kemungkinan tentunya secara yang di bawah ini kalau enggak makin menurun performa indeksnya, yang kedua juga yang jadi masalah kemungkinan yang di bawah juga akan berpikir tentang bidang akademisi lain yang akan dirotasikan. Jadi yang lebih baik menurut saran saya ya kita adalah penggunaan pendekatan membangkitkan urgensi. Mungkin harus ada pendampingan dari atasan beliau lagi. Pak, makasih. Baik, sudah tidak ada lagi. Sudah. Kita nanti kita kembalikan ke Barusun. Kalau memang sudah tidak ada, nanti kita tutup dengan hamdalah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.